Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjutkan, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Penduduk siap gerak, doa mulai. Selesai. Terima kasih kita dipimpin doanya. Agil, Dodi, Mukorobin, Imam, Sofatila, Agina, Dia Fitri, Naila, Maya. Alhamdulillah dari ini masuk semua. Oke, pada hari ini kita akan menerangkan routing statis dan konfigurasi router menggunakan software packet tracer. Bila pelajaran sebelumnya kalian sudah memahami tentang IP, baik itu yang kelas A, B maupun C, kita lanjutkan yaitu routing statis dan konfigurasi router menggunakan software packet tracer. Apa yang perlu kita capai nantinya yaitu kalian dapat mengevaluasi routing statis. Terus indikator pencapaian kompetensinya yaitu menentukan bentuk topologi routing statis. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui diskusi dan menggali informasi, kalian diharapkan dapat menentukan bentuk topologi routing statis dengan mandiri. Jadi di sini kalian harus menentukan sendiri, tidak usah perlu mencontek temannya. Terus tujuan selanjutnya yaitu melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menguraikan konflik penilaiannya yaitu ada penilaian pengetahuan, penilaian praktek, dan penilaian sikap. Penilaian pengetahuan nanti kalian akan mengerjakan tes secara tertulis. Terus penilaian prakteknya nanti kalian akan mengerjakan LKPD. Selain mengisi LKPD-nya, kalian nanti juga akan dinilai ketika kalian praktek. Terus penilaian sikap, kalian harus memperhatikan kesehatan kalian dengan menempatkan posisi duduk yang benar. Terus kalian juga harus memperhatikan keselamatan, karena di lab TKJ banyak sekali kabel maupun aliran listrik. Jadi ketika bergerak maupun beraktivitas, perhatikan kanan kiri agar tidak terjadi kecelakaan ketika praktek. Terus yang berhubungan dengan lingkungan hidup, kalian juga harus memperhatikan kebersihan di sekitar lab ini. Kalian lihat video ini untuk mendapatkan gambaran tentang routing, dan kita fokuskan pada routing statis. Silakan kalian lihat videonya. Nah, ini setelah tadi kalian menonton video, gambaran apa yang kalian pelajari ataupun tadi? Coba salah satu. Ya Pak, saya. Oh ya, silakan. Jadi routing itu dapat diibaratkan seperti aliran arus lalu lintas. Oh ya, bagus sekali. Tadi siapa? Adnina.
Terus routing itu apa? Routing adalah proses di mana suatu item dapat sampai ke tujuan dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Contoh yang di routing, file, mail, data, dan sebagainya. Sedangkan routing statik adalah routing yang konfigurasinya harus dilakukan secara manual. Jadi administrator jaringan harus memasukkan atau menghapus rute statis jika terjadi perubahan topologi. Jadi di sini bila ada perubahan IP dan sebagainya ataupun topologinya, jadi adminnya itu harus mengisi kembali ataupun men-setting kembali. Cara kerja routing statis dapat dibagi menjadi 3 bagian. Dari routing statis yaitu kelebihan menggunakan routing statik yaitu administrator jaringan harus ada beberapa topologi jaringan. Ini adalah contoh dari tabel routing. Yang atas adalah tabel routing untuk router yang pertama. Yang bawah ada silakan LKPD-nya dilihat, dibaca, teks. Apakah ada yang ditanyakan tentang LKPD atau sebelum mengerjakan? Oh ya, silakan. Pak, ini kan LKPD-nya kan menggunakan paket tracer. Ya. Bagaimana cara menggunakan paket tracernya, Pak? Oh gitu, oke. Bagus sekali. Pertama-tama, nih kita cari software paket tracer di komputer masing-masing. Ini ditandai dengan ikon seperti ini yang bertuliskan Cisco paket tracer. Nah, tinggal diklik saja. Ketika diklik, nanti tampilan akan yang sering digunakan adalah ini ikon komputer dan laptop. Ini untuk membuat PC ataupun untuk klik, terus kita seret ataupun kita pasangkan ke router yang pertama ini. Isikan IP pada PC, kita klik ikon PC. Di sini ada beberapa macam tombol, kita pilih aja yang desktop. Kita arahkan ke routernya. Nah, di sini sudah terlihat. Apakah connect? Ya, connect. Terus kita lanjutkan jalurnya. Setelah 10.10.1 melewati router, klik routernya, klik pada tab config. Karena ini mempelajari routing statik, kita pilih yang statik. Oke. Network. Jadi kalau men-setting router yang sebelah kiri, networknya sebelah sini. Karena yang kita setting akan ada tulisan seperti ini. Untuk membuktikannya, kita klik lagi PC yang tadi, kita klik command prompt. Tadi yang masih belum tersambung adalah 20. Kita ulangi lagi. Setelah di setting, ini akan terkoneksi. Untuk IP selanjutnya yaitu 30.31. Kita cek lagi apakah sudah connect. Ini sudah connect. Terus kita lanjutkan ke IP PC satunya. Akhirnya semua perangkat ini sudah saling terhubung. Itu adalah cara mengkonfigurasi dua router, dua PC menggunakan paket tracer. Sampai sini sudah paham?
Ternyata kami memilih router yang belum ada portnya. Jadi kami ganti router yang sudah ada portnya dan alhamdulillah bisa. Oh, bagus sekali sudah mau sharing kepada temannya. Mungkin yang mau sharing ataupun tanya lagi siapa? Ya, Oh ya, silakan. apakah ada solusi yang lain? Oh, tuh. Solusi lainnya yaitu yang portnya kosong adalah router yang portnya kosong. Jadi sebelum kita isi dengan langkat, kita matikan dulu routernya. Di sini ada icon untuk menghidupkan maupun mematikan. Ini dimatikan dulu. Terus kita pilih langkat yang seperti apa. Kita seret ke kolom yang kosong. Kalau sudah di situ kita lepas. Nah, di sini akan ada portnya. Ya, bagus sekali. Ini jawaban dari Nora. Mungkin ada lagi? Saya Pak, Oh ya, silakan. semakin bertambahnya router, apakah dapat tabel routingnya bertambah? Routing statik yaitu routing yang konfigurasinya harus dilakukan secara manual. Topologi jaringan yang memerlukan routing adalah jaringan yang memiliki alamat IP yang berbeda. Untuk pembelajaran selanjutnya yaitu pengenalan router board, mikrotik, router dan software Winbox. Sebelum kita akhiri, coba diperhatikan sekalian kalian, kalau misalkan selama praktek mungkin ada kertas yang terjatuh dan sebagainya, silakan dibersihkan. Terus silakan komputernya dimatikan. Akhir, Bedi, Mukorabin, Imam, Sofatila, Agnina, Dia Fitri, Maira, Maya. Kita tutup dulu dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.